share screen. Oke, ya sepertinya sudah berhasil ya. Oke, nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan bisa lewat chat, bisa ditanyakan langsung, silahkan ya. Jadi oke. Oke, yang pertama itu adalah gini. Kemarin kan kita bahasnya linear, sistem persamaan linear gitu ya. Dua hal ini itu kita sudah bahas ya di minggu lalu ya, dua bagian ini. Yaitu basic dari sistem persamaan linear, dan yang kedua adalah kita mengenal elementary row operation, yaitu cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ada dua kan ya, ada yang metode yang kalian pelajari SMA, substitusi gitu ya. Ada yang metode menggunakan augmented matrix. Untuk tugas boleh ditulis tangan terus kemudian di PDF kan, boleh. Yang penting jadi PDF, karena kan file digital itu kalau JPEG itu susah untuk dikoreksi, dicoret-coret gitu ya. PDF kan ada buka pakai software apa gitu, saya bisa coret-coret. Kemudian minggu ini itu kita pelajari ini, Gauss dan Gauss-Jordan elimination gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dasar dari Gauss-Jordan elimination itu ya tadi memahami elementary row operation. Nah, ketik juga boleh Pak, boleh ketik juga boleh, silahkan ya. Kemudian ini. Jadi pada dasarnya elementary row operation itu merupakan langkah-langkah yang kita lakukan nanti kita akan pelajari Gauss-Jordan elimination itu sebenarnya adalah prosedur gitu ya, atau bisa juga dibilang algoritma. Algoritma untuk apa? Untuk menyelesaikan persamaan linear. Di dalam algoritma itu atau prosedur itu kan ada langkah-langkahnya ya. Seperti kita memasak. Kita memasak kan ada, kalau mau masak sup gitu ya, sup ayam, apa yang harus dilakukan dulu? Potong ayamnya kecil-kecil, siapin, kemudian siapin bumbunya, kemudian mungkin ada tumisannya ya, kayak potong bawang, karena mau kasih ini kan biar dia harum dulu, masukin bawang, terus potongan bawang, garam itu kan. Nah, itu ditumis dulu biar harum, baru nanti masukkan ayamnya gitu kan ya, ditumis yang sudah dipotong kecil-kecil, baru nanti masukkan air sama sayur gitu kan ya, supaya pas takarannya kayak gitu. Itu prosedur yang dilakukan. Nah, di Gauss-Jordan elimination juga gitu. Dari sistem persamaan linear yang kalian miliki, bagaimana mekanismenya supaya dia bisa diketahui solusinya kan gitu. Nah, inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan di Gauss-Jordan elimination. Nah, di dalam langkah-langkah itu tadi itu ada namanya elementary row operation. Nah, elementary row operation itu kan tujuannya untuk mencari solusi terakhir daripada sistem persamaan linear. Nah, di sini bentuk awalnya kan kita sebut dengan augmented matrix ya, augmented matrix. Nah, bentuk akhirnya yang diinginkan di sistem persamaan linear yang sudah terselesaikan itu disebut dengan reduced echelon form. Oke, nah di sini kalian dikenalkan nih satu istilah baru namanya reduced row echelon form. Jadi bentuk reduced row dari bentuk reduced row echelon dari sebuah augmented matrix. Nah, bagaimana itu bentuk reduced row echelon dari sebuah augmented matrix? Nah, bentuknya kira-kira seperti ini ya. Kalau seperti ini kan sudah kita bisa interpretasikan ya. Katakan ini persamaan variabel X, Y, dan Z. Ini adalah nilainya kan gitu ya, B-nya. Berarti X adalah 1, Y adalah 2, Z adalah 3 kan gitu ya. Nah, dari bentuk reduced row echelon form ini kita bisa langsung ambil
kesimpulan berapa sih solusi dari sistem persamaan linear. Nah, jadi kalau teman-teman balik lagi ke contoh yang kemarin, ini ya, elementary row operation, ya kan, yang kita lakukan di sini, itu tujuan akhirnya ya ini, mencapai reduced row echelon formnya, gitu. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan untuk mencapai reduced row echelon form itulah ya yang nanti kita pelajari di Gauss-Jordan elimination. Nah, sekarang berarti kita harus tahu dulu nih, ciri-ciri dari reduced row echelon form itu seperti apa. Kan gitu ya. Nah, jadi pertama, ada 4 ciri-ciri reduced row echelon form. Ada 4 ya. Jadi yang pertama adalah dia akan punya namanya leading one gitu ya. Apa itu leading one? Leading one adalah gini. Ketika kalian punya reduced row echelon form, nanti kalian perhatikan. Jika ada baris gitu ya, baris di sini. Jika ada baris yang nilainya itu tidak nol gitu ya. Ini nilai yang terkait dengan variabelnya itu tidak nol. Ada yang tidak nol gitu ya. Dia disebut dengan ini ya, non-zero row gitu ya. Tidak semuanya nol gitu ya. Angka pertama dari non-zero tersebut, jadi kan tidak nol itu bisa 5, 6, 7, 8. Angka pertama daripada baris tersebut bernilai 1. Kita kan bicara tadi ya, ciri-ciri reduced row echelon form. Ciri-cirinya, ciri-ciri pertama, angka pertamanya dari yang tidak nol ini adalah 1. Nggak boleh angka lain. Karena dia nanti disebut sebagai leading one. Kemudian variabel yang terkait dengan angka ini, kolomnya kan ya berarti ya, ini variabel X, ini disebut dengan leading variable. Gitu ya. Oke, leading one, leading variable, angkanya 1, paling depan. Nah, itu ciri-ciri nomor 1. Ciri-ciri nomor 1. Oke, ciri-ciri nomor 2 apa? Jika ada gitu ya, row yang terdiri dari angka 0 semua. Di sini nggak ada ya. Ini ada 001. Kalau nanti ada 000 gitu ya. Kalau dia ada angka 0 semua, kita akan kelompokkan baris tersebut gitu ya di paling bawah gitu ya. Taruh dia paling bawah di matriksnya. Contoh berikutnya kalian akan temukan ini. Oke. Kemudian berikutnya lagi ya. Ini gampang yang kedua nih. Yang ketiga. Oke, yang ketiga. Jika ada 2 baris gitu ya. Baris yang berurutan. Misalkan yang ini dan yang ini. Itu sama-sama berurutan. Itu disebut two successive row. 2 baris yang saling berurutan. Dimana dia do not consist entirely of zero. Oke, berarti tidak nol. Ya. Kemudian leading one-nya. Nah, ini ya. Leading one-nya ya. Yang ini dengan yang ini. Occurs farther to the right than the leading one of the higher row. Kayak gimana sih maksudnya gini? Saya coba tulis ulang ya. Misalkan leading yang pertama adalah 1001. Ini terkait variabel X ya. Kemudian terkait variabel Y harusnya kan di sini satunya ya. Ternyata ini nggak begitu. Nah, katakan di reduced row echelon form yang kalian temukan itu 0, 0, 1 baru di sini. Nah, di sini 5. Ada gap di sini, nggak langsung di sebelah sini. Ini ya. Two successive row do not consist entirely zero. Ini kan tidak terdiri dari 0 dua-duanya kan. Semua kedua baris ini tidak semuanya 0 kan. Nah, the leading one of the lower row, ini ya, yang lower itu kan ini ya, lower. Ini higher. Occurs farther to the right. Ya, leading one-nya itu kan harusnya di sini, tapi dia malah jatuhnya di sini. Nah, itu artinya apa? Itu nanti sorry. Kalau ini dia itu nggak boleh di bawah sini gitu ya. Intinya dia harus ke kanannya. Dia minimal di sini. Ini ciri-ciri yang ketiga gitu ya. Nah, ini kalau di sini boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi intinya ketika kita punya leading one gitu ya, yang di atas itu ya,
leading one-nya itu tidak boleh, yang di bawah leading one-nya itu tidak boleh berada di tepat di sininya gitu ya. Harus ke kanannya, entah ke kanan 1 langkah atau ke kanan 2 langkah gitu ya. Nah, kira-kira begitu yang ketiga. Jadi ini 3 ciri-ciri yang utama gitu ya. Nah, untuk memastikan dia adalah reduced row echelon form, ada satu lagi ini ya. Setiap kolom yang ada leading one-nya, kolom itu kan ini ya, leading one itu di atas itu ya. Saya hilangin dulu semua deh. Oke, kita bicara yang keempat sekarang ya. Setiap kolom yang ada leading one-nya, ini misalkan kolom 1, kolom 2 ada leading one-nya, kolom 3 ada leading one-nya. Setiap kolom yang ada leading one-nya itu nilai selain daripada leading one ini adalah 0. Misalkan ini 0, ini 0 kan gitu ya. Kemudian ini juga 0, 0. Selain leading one-nya di kolom tersebut nilainya adalah 0. Oke. Jadi ketika kalian punya 4 ciri-ciri ini, maka matriks yang kalian miliki itu disebut dalam bentuk reduced row echelon form. Oke. Nah, tapi ada juga istilah lain, yaitu ketika dia tidak punya yang keempat, tapi punya yang sampai yang ketiga saja, itu disebut dengan row echelon form. Oke. Nah, gimana maksudnya gitu? Ini ya. 1, 0, 0 gitu ya. 1, 0. Nah, di sini ada 2 nih. Atau 1, 2, 2. Nah, ini kan sudah nih ya, 1, 1, 1 semua. Ciri-ciri pertama terpenuhi, kedua terpenuhi, 3 terpenuhi, tapi yang keempat tidak terpenuhi. Nah, ini disebut dengan row echelon form. Kapan kalian akan pakai row echelon form? Nah, nanti ada. Ketika kita pelajari Gauss-Jordan elimination, kita akan pelajari bahwa ada teknik dia tidak perlu sampai reduced row echelon form, tapi cukup sampai row echelon form, kalian bisa langsung cari persamaan, solusi dari persamaan tersebut. Gitu ya. Jadi penting untuk diingat mana yang reduced row echelon form, mana yang row echelon form. Oke, sampai situ dulu ya. Kita perkenalan dengan row echelon form. Oke, setelah di sini berikutnya gini. Nah, supaya lebih memahami, di sini kita diperkenalkan lagi. Kasih contoh deh. Tadi udah dikasih definisi, sekarang kita kasih contoh. Kalau kalian lihat mana yang reduced row echelon form, mana yang row echelon form saja. Nah, jadi gini, reduced row echelon form udah pasti dia adalah row echelon form. Tapi ini row echelon form dia bukan reduced row echelon form, gitu ya. Oke, jadi itu ciri apa ya istilahnya hubungan antara dua form ini, dua bentuk ini. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, balik lagi. Kalau yang ini kan contoh awal tadi ya. Ini semua ada, kemudian apa tadi? Leading one-nya kan ya, masing-masing leading one. Kalau ada 0 taruh di bawah kan ini nggak ada 0. Kemudian yang leading one-nya selalu di sebelah kanan daripada yang di bawah selalu lebih kanan daripada yang di atasnya. Nah, yang ketiga adalah selain leading one-nya ini angkanya 0 semua. Nah, ini udah fix, ini pasti reduced row echelon form. Kemudian ini juga gitu ya. Meskipun ini ada 00 di sini ya, ini taruh di bawah. Ini juga ada 00 di sini taruh di bawah. Ini juga 000 semua. Gitu ya. Kemudian kalau yang tidak atau yang row echelon form, ini kalian lihat. Ini memenuhi nih 1 2 3 terpenuhi. Tapi yang keempat ini kan tidak terpenuhi ya. Syarat tadi. Ya, berarti dia row echelon form saja, bukan reduced row echelon form. Yang ini juga, yang ini terpenuhi, tapi yang ini tidak. Jadi ini adalah row echelon form. Dan ini juga ada bentuk lain ya, yaitu kalau dia 0 bagian right hand side-nya, itu disebut dengan homogeneous linear equation. Ini ada caranya sendiri untuk menyelesaikan, nanti kita akan pelajari di belakang. Kalau ini juga tidak, meskipun ini sudah dikelompokkan, ini juga iya, tapi ini bagian ini belum, gitu ya, belum jadi reduced row echelon form. Oke, berikutnya contoh lebih detail lagi ya. Nah, jadi kalau yang bintang ini artinya bisa diisi angka berapa saja gitu ya.
Nah, kalau yang row echelon form dan reduce row echelon form, ini kelihatan di sini bedanya. Kalau yang ini udah jelas ya, reduce row echelon form, ini juga. Ini angkanya ini terserah, berapapun kalian taruh angkanya di sini, ini akan tetap reduce row echelon form. Kalau yang ini juga, nah kalau ini kenapa di sini yang dibintangin? Karena dia ini kan matriks yang baris yang semuanya angkanya 0 gitu ya. Jadi dia dikelompokkan di bawah. Jadi angka yang ini yang bebas. Kemudian ini juga, yang bawah ini agak unik gitu ya. Yang terakhir ini agak unik. Jadi kalian bisa lihat di sini. Ini leading one-nya kan di sini ya. Kenapa ini bebas angkanya? Padahal harusnya kan selain di satu kolom itu kalau kalian lihat ya, di sini semuanya sebelahnya 0 gitu ya. Tapi di sini kok nggak apa-apa karena di kolom ini tidak ada leading one-nya. Tidak ada leading one-nya, jadi di atas ini boleh dia 0. Apa saja angkanya boleh. Kalau yang ini beda. Ini kan leading one-nya dia di sini ya, berarti selain ini harus angkanya 0 semua. Ini juga ada, ini juga ada. Ini nggak ada nih, nggak ada. Jadi di atasnya dia itu boleh tidak 0, gitu. Jadi perlu diperhatikan itu ya untuk mencari tahu mana yang reduce row echelon form, mana yang row echelon form biasa. Jadi bedanya apa? Ada kata-kata reduce-nya ini. Kata-kata reduce-nya ini memastikan bahwa 4 syarat itu terpenuhi. Oke. Off cam, ya kalau off cam nggak apa-apa, nanti tinggal yang penting kalian enjoy lah kuliahannya gitu ya. Kalau sambil makan pun saya nggak masalah. Nanti juga rekamannya saya share lagi. Oke, sampai situ. Nah, setelah bisa membedakan mana reduce row echelon form, mana row echelon form gitu ya. Nanti saya akan setelah 10 menit gitu ya, saya akan break juga ya. Nanti kita bisa kayak break 5 menit baru kita balik lagi gitu ya. Jadi gini, setelah bisa membedakan reduce row echelon form dan row echelon form, jadi kan begini sekarang. Pada akhirnya kita akan mencari tahu kan solusi persamaan linear kita ini berapa sih kan gitu ya. Nah, kalau memang itu tujuan kita, artinya kita juga harus tahu ketika kita mengoperasikan augmented matrix tadi menjadi bentuk reduce row echelon form. Sekarang kita lihat dari reduce row echelon form ini bisa nggak kita ketahui solusi yang akan kita dapatkan dari sistem ini, apakah dia ada atau tidak, kan itu dulu ya, ada atau tidak. Kalau dia ada, apakah dia unik, satu solusi saja atau banyak solusi? Nah, itu yang akan menjadi pertanyaan biasanya. Jadi kalian siap-siap mungkin akan ditanyakan itu. Oke, nah pertama, ketika ini kita sekarang bicara lagi ya. Pertama kalian sudah tahu reduce row echelon form. Nah, kalau kalian sudah berhasil mengubah augmented matrix menjadi reduce row echelon formnya ya. Nah, berarti sekarang kan bentuknya kira-kira ini kan bentuk reduce row echelon form kan ya. Nah, dari sini kalau kalian lihat ini ya, ini kan berhubungan dengan X, Y, ini dia bilangnya X1, X2, X3, dan X4 variabelnya ya. Kalau semua variabel di sini unik gitu ya, satu semua, terus ini semua udah 0 gitu ya, nggak ada nilai yang lainnya. Nah, di sini kalian bisa ambil kesimpulan bahwa ini pasti solusinya cuma satu nih, unique solution. Karena di sini kalau kita balikkan dia gitu ya ke dalam sistem persamaan linearnya, kan bentuknya jadi seperti ini. Ya. X1 sama dengan 3, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 0, X4 sama dengan 5. Tidak ada solusi lain untuk ini, hanya pasti satu ini saja. Oke, jadi sistem persamaan linear yang bentuk reduced row echelon formnya seperti ini, itu pasti solusinya unik. Jadi dia ada dan hanya satu gitu ya. Soal-soal seperti ini biasanya untuk ketika kalian SMA biasanya ditanyakan. Untuk yang perkuliahan biasanya lebih advance sedikit ya. Biasanya ditanyakan kalau ada solusinya cuma satu atau ada banyak gitu ya. Kalau
kadang-kadang ditanyakan ada atau tidak gitu ya. Nah, ini lebih challenging biasanya. Nah, kita akan lihat contoh ya. Lihat contoh untuk augmented matrix yang sudah dicari reduce row echelon formnya. Kemudian kita lihat ciri-cirinya, mana yang ada solusinya, mana yang tidak ada gitu ya. Atau mana yang ada dan mana yang solusinya infinite many solution. Banyak dan tak hingga gitu ya. Oke. Kita akan pelajari 3 contoh ini, 3 matriks ini ya. Yang pertama itu ada ini. Ini dia 0 semua kalau kalian perhatikan. Jadi yang berhubungan dengan X, Y, Z, dan B gitu ya. Yang X, Y, Z-nya 0 semua gitu ya. Nah ini bagaimana? Ini kalau yang A ya, contoh A ya. Kalau kita konversi ke dalam persamaan linearnya. Oke. Kalau kita ubah dia ke dalam bentuk persamaan linearnya, satu row ini, satu baris ini kan berkorespondensi satu persamaan ya. Nah, yang bawah ini kalau kita lihat dia akan jadi seperti ini nih. 0 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z. 0 kali X, 0 kali Y, 0 kali Z. Sama dengan 1. Oke. Nah, kalian perhatikan ini. 0 kali X, 0 kali Y, 0 kali Z. Kira-kira berapa angka X, Y, dan Z yang kalau kita masukkan di sini nilainya 1? Kira-kira berapa? Jawabannya tidak ada. Iya. Karena berapapun dikali 0, ini pasti 0 sama dengan 1. Ya kan? 0 kali Y, 0 kali Z, 0 kali X, 0 kali Y, 0 kali Z pasti 0 semua. Jadi persamaan ini tidak valid. Gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk persamaan linear, sistem persamaan linear. Contoh yang A ini, ketika kalian reduce dia menjadi augmented matrixnya di reduce menjadi reduce row echelon form, ada satu row seperti ini gitu ya, 0, 0, 0 depannya terus belakangnya angka gitu ya, tidak harus 1. Ini persamaannya pasti tidak valid. Jadi persamaan linear yang ada bentuk seperti ininya tidak konsisten, alias dia tidak punya solusi. Sistem is inconsistent. Oke. Itu contoh pertama ya. Sampai situ bisa dipahami ya. Jadi ciri-ciri nomor yang pertama itu kalian harus pahami dulu. Karena itu mungkin kalian akan temui gitu ya. Berikutnya contoh yang ke B. Ini tidak sulit juga. Ketika kalian augmented matrix dibuat jadi reduce row echelon form bentuk begini, ada satu row yang isinya 0 semua. Tadi kalau satu row isinya yang paling kanan 1, yang sekarang semuanya 0. Dengan mekanisme yang sama, kita rubah dia menjadi sebuah persamaan linearnya. Nah, kalau kayak gini, apakah artinya 0 kali Y, 0 kali X, 0 kali Z? Angka X, Y, Z berapa yang kalian harus masukkan di sini supaya hasilnya 0? Kebalikan dari yang tadi ya. Kalau tadi kan nggak ada. Kalau sekarang jawabannya apa kira-kira? Berapapun angkanya, hasilnya pasti 0. Ya kan? Misal kalian masukkan 1, masukkan 2, masukkan 3, 0 juga. Masukkan 4, masukkan 5, masukkan 6, 0 juga. Jadi berapapun angka X, Y, Z, hasilnya pasti 0. Jadi persamaan ini apa? Kita tidak perlu pertimbangkan untuk mencari solusinya. Jadi persamaan ini bisa diabaikan. Kita tinggal cek dari persamaan nomor 1 dan nomor 2-nya dia. Jadi ini kalau kita berubah jadi persamaan linearnya, X tambah 0Y tambah 3Z. Ini kan Y-nya ya. X, Y, Z. B. X tambah 0Y tambah 3Z. X tambah 3Z sama dengan min 1 ya. Ini persamaan 1. Y sama dengan 4Z sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Solusinya berapa? Ya, kita cari lagi. Lanjutkan dulu. Karena kita tahu bahwa kita yang penting kita cari sekarang adalah leading one-nya, adalah leading variabelnya, gitu ya. Leading variabelnya kita taruh ke depan. Leading variabel itu yang mana tadi? Yang berkaitan dengan angka 1 di sini. Leading variabel itu adalah yang berkaitan dengan leading one, gitu ya. Kalau di sini X dan Y. Persamaan ini, persamaan pertama,
Berarti kan leading one-nya adalah yang ini, persamaan kedua leading one-nya adalah yang ini. Nah, semua yang leading one taruh di sisi kiri, yang tidak taruh di sisi kanan. Nah, di sisi kanan itu ada variabel Z kan tadi ya. Variabel Z di sini disebut dengan free variable. Variabel bebasnya gitu ya. Nanti kalian akan lihat ada beberapa pembahasan soal free variable, tapi kita ikutin dulu. Leading one atau leading variable ditaruh di sebelah kiri, free variable ditaruh sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai X, Y, dan Z di sini? Nah, di sini kalau ada persamaan linear seperti tadi yang ada 0, 0, 0-nya tadi, dia kita bisa bilang dia akan punya infinite many solution. Nah, untuk persamaan linear yang infinite many solution biasanya di tugas atau di UTS akan diminta tulislah bentuk parametriknya. Nah, jadi kalian perlu belajar ini. Bagaimana menulis bentuk parametrik? Nah, dari sini untuk menulis bentuk parametrik seperti ini, pertama kita harus asumsikan sebuah variabel, kalau di sini namanya variabel T, pada free variabelnya. Jadi di sini Z sama dengan T, asumsikan dulu. Baru disubstitusi Z sama dengan T itu ke persamaan 1 dan persamaan 2 di sini. Berarti X sama dengan minus 1 minus 3T, Y sama dengan 2 plus 3T, Z sama dengan T. Buat apa sih ini Pak? Gitu ya. Ketika kalian sudah punya persamaan parametrik ini, kalian bisa menjabarkan dengan mudah berapa saja sih solusinya gitu ya. Solusi dari persamaan linear tersebut. Pertama, ketika T sama dengan 0, berarti X-nya adalah minus 1 minus 0. Jadi X-nya minus 1. Ketika T sama dengan 0, Y-nya adalah berapa? 2 plus 3 kali 0. Berarti 2. Dan Z-nya adalah 0. Ini adalah solusi dari sistem persamaan linear yang tadi. Solusi lain ada nggak? Ada. Yaitu ketika T sama dengan 1. Atau T sama dengan berapapun, kalian tambahkan di sini. Kalian akan bisa menemukan X, Y, dan Z. Artinya apa? Artinya dia punya sangat banyak solusi. Nah, kayak gitu kira-kira ya. Nah, sampai situ kita break dulu ya. Break mungkin 5 menit. 5 menit kita break. Nanti kita lanjut lagi 11.05. Boleh ambil makanan, boleh. Ini kan udah jam makan ya. Ambil makanan, ambil snack yang belum makan. Jangan sampai telat makan. Nanti kita balik 5 menit lagi. Kalian boleh sambil makan pun. Recording ya. Ya, oke. Nah, tadi yang B ya, yang B sudah selesai. Kita lanjut sekitar 20 menit lagi nih untuk memulai. Oke. Ya, jadi sekarang tinggal satu contoh terakhir, yang C. Apa perbedaan B dan C? B dan yang C itu ada dua nilai matriks nolnya. Apa istilahnya nih? Row yang nilainya 0 ada 2. Oke. Nah, sekarang kalau row yang 0 tadi kan kita udah pelajari ya. Kalau row yang 0 itu bisa diabaikan kayak yang ini tadi. Yang ini bagaimana? Sama, ini juga bisa diabaikan. Jadi kita tinggal konsentrasi sama satu persamaan aja, satu row aja gitu ya. Jadi kalau lihat di sini row yang tadi, yang bagian C tadi, ini berkorespondensi pada X minus 5Y plus Z sama dengan 4. Nah, seperti cara yang sebelumnya, row ini kita konversi leading variabelnya di depan, free variabelnya di belakang, di belakang tanda sama dengan. Nah, di sini kita lihat ada dua free variabelnya, gitu ya. Jadi kalau kita mau tulis kan habis dari bentuk ini kita bentuk ke parametriknya kan, bentuk parametrik di mana free variable diasumsikan menjadi variabel lain, yaitu misalkan di sini ada free variable namanya Y, kita asumsikan dia sama dengan S, Z sama dengan T, gitu ya. Jadi bentuk parametriknya adalah seperti ini. X sama dengan 4 tambah 5S min T, di mana Y sama dengan S, Z sama dengan T. Kenapa sih harus bentuk seperti ini? Karena nanti kalian akan mencari solusi kan? Solusi yang persamaan ini. Jadi ketika S sama dengan 0,
T sama dengan 0, maka X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya, Z-nya berapa. Ini solusi pertama. Solusi kedua, ketika S sama dengan 0, T sama dengan 1, kayak gitu. Dan banyak lagi kombinasinya kan, S1, T1, S1, T0 gitu kan, S2, T0, dan sebagainya. Jadi dia punya banyak sekali solusi. Tapi kalau kalian kasih bentuk parametriknya ini akan lebih mudah dia untuk mencari solusinya ini. Tuh. Ya. Nah, setelah kita tahu tadi ya, reduce row echelon form, bagaimana mengetahui ciri-ciri solusi yang dihasilkan dari sebuah reduce row echelon form. Bisa jadi dia ada solusinya, yaitu solusinya unique ataupun infinite many solution, atau dia tidak ada solusinya. Nah, itu yang kita pelajari barusan ya. Sampai situ saya harap sudah pada paham. Nah, berikutnya apa? Berikutnya baru kita belajar namanya prosedur Gauss-Jordan elimination gitu ya. Nah, ada Gauss dan ada Gauss-Jordan elimination. Kita bicara Gauss-Jordannya dulu. Gauss-Jordan elimination, seperti yang saya bilang tadi, dia adalah langkah-langkah atau prosedur atau cara untuk menghasilkan reduce row echelon form. Makanya kalian tadi dikenalkan dulu dengan reduce row echelon form. Jadi bagaimana dari sebuah augmented matrix menjadi reduced row echelon form, itu langkah-langkahnya itu dibuat atau diciptakan oleh dua penemu ini ya, Gauss dan William Jordan. Namanya digabung prosedurnya Gauss-Jordan elimination. Nah, apa itu Gauss-Jordan elimination? Dia terdiri dari dua bagian gitu ya. Bagian pertama disebut forward phases. Bagian kedua disebut backward phases. Oke. Nah, apa perbedaan antara bagian pertama dan bagian kedua? Jadi begini. Pertama kalian kan dikenal ada sembarang augmented matrix. Gini ya. Nah, tentu kalian akan dimintakan pertama caranya apa? Buat dia leading one-nya kan gitu ya. Terus dalam forward phases adalah kita akan membuat langkah-langkah di mana kita akan menghasilkan semua angka di bawah leading one gitu ya. Nih ya, angka leading one-nya kan 1. Angka ini jadi 0. Kemudian kalau ini berarti yang ini ya, leading one-nya. Angka ini jadi 0. Kemudian terakhir ini jadi 1. Yang angka atasnya belum dulu nih. Nggak diproses dulu. Itu disebut forward phases. Jadi kita melakukan forward phases tujuannya cuma nurun yang angka di bawah leading one ini jadi 0 semua. Nah, fase 1, fase forward phases itu segitu aja. Kalau yang tadi, berarti kan dia belum reduce row echelon form ya, karena atasnya sini kan belum diapa-apain. Nah, ketika kita membuat angka di atas leading one itu juga jadi 0, misalkan yang ini, dan yang ini, dan yang ini, itu disebut dengan backward phases. Jadi ada dua fase. Bikin dulu yang di bawah leading one jadi 0, itu forward phases. Kemudian bikin yang di atas daripada leading one itu jadi 0. Nah, itu disebut backward phases. Oke? Nah, jika kita hanya melakukan salah satu dari jika kita hanya melakukan forward phases daripada mekanisme tadi, kan ada dua mekanisme ya, forward dan backward. Kalau hanya mekanisme forwardnya saja, prosedurnya disebut prosedur Gauss. Kalau dua-duanya baru Gauss-Jordan gitu ya. Itu sederhananya. Sekarang kita lihat dari contoh gitu ya. Kita lihat dari contohnya. Di sini kita bisa coba ya. Pertama kan kita dikasih sistem persamaan linear ini ya. Sistem persamaan linear dirubah menjadi augmented matrix gitu ya. Nah, ini kan sudah bisa harusnya ya. Mengubah sistem persamaan linear menjadi augmented matrix. Ini jadi 1, 0, 0. 3, min 3, 0, 5, 0, 0. Jadi row pertama adalah ini. 1, 3, min 3, 0, 5, 0, 0. 1, 3, min 2, sorry ya. 1, 3, min 2, 0, 2. Oh iya, sorry, ini 2. Min 2, 0, 0. Oke. Yang kedua, 2, 6, 5,
5, min 5 ya. Min 2, 4, min 3, min 1. Yang ini juga udah. Oke, sampai situ saya yakin semua pasti bisa. Oke. Nah, berikutnya. Di sini kita mulai nih, Gauss-Jordan nih. Dari sini ke sini. Tujuannya tentu cari leading one dulu. Habis itu, semua yang di bawah leading one itu kita bikin jadi 0. Oke. Untuk mendapatkan leading one, ini kan kita pertama ini ya, leading one-nya ya. Leading one di sini, karena dia sudah 1, kita tidak perlu kalikan berapa lagi. Nah, kalau dia belum 1, kita jadikan dia 1 dulu gitu ya. Nanti ada contoh berikutnya. Tapi di sini, di bawah daripada leading one di sini ya. Ini, kita lihat ada 2. Yaitu baris ke-2 dan baris ke-4. Oke. Nah, di sini caranya gimana? Nah, ini elementary row operation. Caranya, baris pertama dikalikan dengan minus 2, karena di sini angkanya 2 ya. Ditambah dengan baris ke-2. Oke. Misalkan nih, ini jadinya berapa? Min 2, min 6, 4, 0, min 4, 0, 0. Gitu ya. Ditambah dengan baris kedua, berarti 0, min 2 tambah 2, 0, min 6 tambah 6, 0, 4 tambah min 5, min 1, 0 tambah min 2 adalah min 2, min 4 tambah 4 adalah 0, 0 tambah min 3, 0 tambah min 1, min 1. Nah, kita dapat nih baris kedua yang baru. Di mana ini sudah 0. Yang berikutnya sekalian lakukan yang sama. Ini tambah ini gitu ya. Dapatlah ini. Oke. Sampai situ paham ya? Pak nanya itu angka 0 sebelum 0 terakhir yang paling atas itu dari mana ya? 0, angka 0 sebelum 0 yang terakhir. Mana ya? Ini ya. Baris keberapa? Ini. Oh, ini kan X1, X2, X3, X4, X5, X6. X6 kan angkanya 0. Ya kan? Jadi kita dapat min 2, min 6. Yang ini ya. 1, 3, min 2, 0, 2, 0, 0. Gitu. Oke. Itu harus ini ya, harus bisa semua ya. Kalau nggak latihan lagi. Oke, jadi ini langkah sini udah ya. Sekarang dari yang ini, ya ini. Yang ini. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, sekarang kita cari lagi. Leading one-nya yang mana gitu ya. Leading one-nya tentu harusnya kan yang ini ya. Harusnya sebelah sini. Tapi karena sini nggak ada, berarti kita cari ke sini. Oke? Nah, berikutnya ya ini dikalikan dengan minus 1 supaya dia jadi leading one dulu. Kemudian di bawah daripada leading one, yang ini kita jadikan 0, yang ini kita jadikan 0. Berarti ditambah dengan, kemudian dia dikalikan dengan yang ini, yang baru itu dikalikan dengan minus 5, supaya dia jadi, ketika ditambah dengan yang ini, yang atas ini, kita bisa dapat ini jadi 0. Yang ini dikalikannya bukan minus 5, tapi minus 4. Baru ditambah dengan yang row yang baru tadi. Oke, nah kita lihat. Kalikan dengan minus 1, ya kan? Tadi ya. Ini kali minus 1 semua dulu. Jadi dia dapatnya adalah 0, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Oke. Kemudian, kalikan dia dengan minus 5. Gitu ya. Jadi, dikalikan dengan minus 5. 0, 0, minus 5, minus 10, 0, minus 15, minus 5. Tambahkan dengan ini. Yang ke berapa nih? 1, 2, 3. Baris ketiga. Tambahkan dengan baris ketiga. Add minus 5 kali new second row. Tambah dengan third row. Jadi ditambah nih. 0 tambah 0 gitu ya. 0 tambah, ya kalian cobalah tambah sendiri, hasilnya bakalan begini. Oke. Terus yang bawah ini gimana? Yang bawah ini adalah
tambahkan dengan kalikan dia dengan minus 4, tambahkan dengan fourth row. Nah, dapatlah segini gitu ya. Oke. Ya, silakan dicoba itu sendiri. Sampai sini ada yang kurang, ada yang belum paham? Jadi tujuannya adalah mencari leading one-nya, forward faces ya. Leading one-nya nolkan. Ini nggak ada, ini leading one-nya nolkan di bawahnya. Oke. Nah, sampai sini yang belum apa? Leading one yang bawah ini kan belum ya. Karena dia 0, kita taruh dia paling bawah. Ini kan barisnya 0 semua. Kelompokkan dia di paling bawah sesuai dengan yang tadi. Pak, harus ditambah atau bisa dikalikan minus 2? Jadi gini. Kalikan minus 2? Mana ada kalikan minus 2? Nggak bisa dong ya. Karena kita harus cari leading one-nya dulu dong. Yang kita mau nolkan kan 5 sama 4 ini kan. Ya, nggak bisa itu. Jadi, dikalikan minus 1 dulu, baru ditambah dengan minus 5 dikalikan yang baru tadi. Gitu. Kemudian, oke. Yang ini ya, yang baris yang lanjut tadi ya. Kan kita udah dapat yang baru, ya ada dua leading one. Nah, yang ini kita taruh paling bawah dulu. Kan taruh paling bawah sini ya. Ini dari di row ketiga, taruh ke row paling bawah. Nah, sekarang berikutnya yang ini. Ini kan harus jadi leading one juga kan ya? Karena itu dia dikalikan dengan minus dikalikan dengan 1/6. Jadi kita dapatkan yang baru ya. Ini di atas tadi ya. Ini jadi 1, 2 dibagi 1/6 ya 1/3 gitu ya. Oke, dan ini kalau teman-teman lihat, semua yang di bawah leading one-nya gitu ya. Ini ya. Ini leading one-nya, di bawahnya tuh 0 semua. Ini leading one-nya, di bawahnya 0 semua. Ini leading one-nya, di bawahnya 0 semua. Nah, ini adalah satu fase, yaitu forward phase saja. Jadi semua yang di bawah leading one sudah 0. Tapi yang di atasnya ini belum. Gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau melanjutkan ke reduce row echelon form, ya artinya yang di atas leading one dijadikan 0 juga gitu ya. Backward phases sekarang kita. Gitu kan. Nah, backward phases gimana? Yang kita lakukan lah cek dulu yang mana yang belum di atasnya 0. Ini kan sudah. Nah, ini kan belum ya. Ini harus jadi 0. Artinya apa? Dikalikan dengan 2. Yang ini dikalikan dengan 2. Ditambahkan dengan yang atasnya. Ya. Maka kita dapat yang ini, yang baru kan. Ini jadi 0. Gitu kan. Kemudian ini jadi 4. Karena 2 kali 2 tambah 0. Jadi 4. Kemudian ya begitu ya. Nah, dari sini kita lihat lagi. Bentar, ini kok jadi 0 ya? Tiga minus. Oh, oke. Yang ini udah ya. Nah, di sini juga ada lagi. Minus 3 yang ini ya, yang atas ini. Ini duluan malahan ya. Minus 3, ini kalikan minus 3 gitu ya. Baru ditambahkan yang atas. Sorry, berarti tahapannya ya. Kalau yang disesuai dengan contoh ini, tahapannya adalah gini. Minus 3 dikali yang ini, row ketiga, ditambahkan dengan row yang baru, row yang ini, yang kedua. Maka kita dapat dari sini, ini kan tetap ya karena 0. Nah, di sini jadi 0. Kemudian di sini jadi min 1 tambah 1 jadi 0 juga. Oke. Setelah ini baru dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. Iya, dikalikan dengan 2 untuk ngilangin ini ya. Kalikan dengan 2 ditambahkan dengan yang atasnya. Maka kita dapat ini. Ini jadi 0. Ini kali 2 jadi 4 sama. Ini tetap 2. 0, 0. Oke. Jadi inilah bentuk
reduce row echelon formnya. Jadi kalau kalian lihat ini 1, 1, 1, di atasnya sudah 0, ini juga sudah 0, di bawahnya 0, di bawahnya juga 0. Jadi ini disebut bentuk reduce row echelon form, di mana kita sudah menyelesaikan fase backwardnya, gitu ya. Oke, jadi jangan gini, langkah-langkah ini bisa nggak yang bawah duluan diselesaikan, yang atas duluan diselesaikan, baru yang bawah. Nah, biasanya sih gini, berbeda langkah kadang-kadang membuat kita kurang pas hasilnya gitu ya. Nah, tapi gini, nanti di belakangan diinfokan, reduce row echelon form ini sama semua untuk semua sistem persamaan linear. Jadi maksudnya gini, satu persamaan linear pasti hasil akhirnya akan begini. Langkah-langkah ininya bisa jadi beda-beda. Tapi hati-hati, langkah yang di sini kalau kalian salah hitung, dia nggak bakal bisa sampai di sini. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi menurut saya ya ikuti saja forward dulu baru backward. Oke. Nah sekarang gini, kalau dia sudah di dalam bentuk ini, reduce row echelon form ini, kita kan bisa cek dia. Oh, corresponding persamaannya tuh ini. Ya. X6 adalah sepertiga. X1 persamaan kedua. Persamaan kedua ini kan gini ya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 gitu terakhir ya. Berarti ini X1, X2, X3, X4, X5. Ini X3, ini X4. Ini X1 gitu ya. Nah, dapatlah kita seperti ini. Oke. Nah, seperti biasa tadi ya. Kalau kita ada yang 0, 0, 0, 0 seperti ini, artinya dia pasti punya banyak solusi. Ya. Jadi kita di sini balikkan dia dulu ke langkah-langkah tadi. Yang leading variable semua taruh di kiri, yang free variable taruh di kanan. Nah, di sini X6 sama dengan 1/6 ini kita bisa oke. Dari sini kita bisa tulis persamaan bentuk parametriknya. Karena di sini ada berapa? 1, 2, 3 ya. Berarti 3 ya. X1 sama dengan R, X2 sama dengan S, X3 sama dengan X2 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Karena kan X1 udah ada nilainya gitu ya. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan ini, maka kita dapat ekspresi parametriknya. Oke. Ya. Seperti itu contoh Gauss-Jordan. Ini kita bisa break dulu ya, 5 menit. Nanti kita balik lagi 5 menit lagi. Oke. Materinya ya, ini mulai lagi ya. Oke, jadi tadi kita kan lakukan proses ini sampai reduce row echelon form. Artinya ada mekanisme forward, ada mekanisme backward. Oke. Nah, sekarang gini. Ketika kita coba di ini ya, latihan gitu ya. Mungkin karena didesain untuk melatih kalian, biasanya sampai ke reduce row echelon form itu masih gampang kalau soal-soal latihan gitu ya. Jadi yang ada di buku, yang ada di textbook gitu ya. Textbook ini juga Gauss-Jordan elimination itu biasanya direduksi sampai bentuk reduce row echelon formnya. Oke. Nah, tapi kadang-kadang untuk sistem persamaan linear yang cukup besar gitu ya. Biasanya pakai komputer gitu ya. Gauss elimination ini yang lebih sering dipakai. Nah, Gauss-Jordan apa? Dua kan, fase forward sama backward. Gauss elimination itu hanya satu saja, fase forward saja. Ya, fase forward artinya apa? Yang di bawah leading one saja yang 0, yang di atasnya belum. Oke? Jadi dia tidak selesaikan backward phases-nya. Nah, artinya kan masih belum diketahui itu solusinya, kan gitu ya.
Nah, di sini kalau Gauss elimination ada namanya satu prosedur tambahan yaitu back substitution untuk menyelesaikannya. Untuk mendapatkan hasil atau solusi dari persamaan linearnya. Oke. Nah, jadi back substitution itu seperti apa? Jadi seperti ini. Kita lihat, kalau kalian punya matriks tadi ya, yang tadi augmented matrix, kita selesai di fase 1 tuh seperti ini. Semua yang di bawah leading one ini itu nilainya 0. Oke. Ini forward phases sudah selesai, tapi kita tidak menjalankan backward phasesnya, tapi kita lakukan substitusi, backward substitution. Nah, jadi pertama cara backward substitution kita kembalikan dulu dia ke dalam bentuk sistem persamaan linearnya. Jadi di sini ada x1, x3, x2, min 2x3, 0x4, 2x5, 0x6. Ya, sama dengan 0. Ya, itu persamaan 1. Persamaan 2, 0x1, 0x2, 1x3, 2x4, 0x5, 3x6 sama dengan 1, sama 2. Sama 3 adalah x6 sama dengan sepertiga. Ini baru hasil forward phases ya. Jadi beda dengan yang tadi. Nah, sekarang gimana nih caranya menjadi bentuk yang sama, tapi kita nggak menjalankan backward phasesnya. Caranya sama kayak tadi ya. Ini kan udah jelas ya leading one-nya. Ya. X1, X3, dan X6. Leading one taruh di depan semua. Ya. Sisanya taruh di belakang. Oke. Nah, di sini apa yang dilakukan pada backward substitution adalah ya kita mensubstitusi gitu ya. Mensubstitusi X6 misalkan. Bisa dibawa ke persamaan ini. Jadi X3 sama dengan 1 min 2x4 min 3 kali sepertiga. Berarti kan 1 ya. Berarti dia jadi X3-nya adalah 1 dikurang 1, 0. Berarti min 2x4. Ya. Jadi kita sudah substitusi ini ke dalam sini. Jadinya dia 2x4. Min 2x4. Oke. Nah, sampai sini gimana? Sampai sini kita bisa substitusi lagi. X3 sama dengan min 2x4 kita bisa taruh di sini. Ya kan? Maka kita akan dapat... X3 sama dengan min 2x4 kita taruh di sini. Berarti kan 2 dikali min 2 gitu ya. X4. Jadi kita dapat min x4. Maka dia dapat di sini min x4 jadinya. Oke. Ini adalah 2 dikali min 2x3 tadi ya. Jadi X di ini dikalikan dengan X3 awalnya plus X3. Jadi min 2x4 jadinya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dalam bentuk seperti ini kan udah sama nih. Ini sudah sama dengan bentuk yang backward phases. Sudah sama. Backward phases ini kita ya sama, kita tulis dalam bentuk parametrik. Dimana kita punya berapa nih? 1, 2, 3. 3 variabel bebas. Jadi X2 sama dengan R, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Kita substitusi ke sini lagi. Maka kita dapat bentuk parametriknya. Oke, gitu kira-kira bentuk apa ya namanya ya? Backward substitution. Nah, jadi kalian juga bisa pakai bentuk ini. Jadi biasanya ada soal kayak gitu. Pakai backward substitution gitu ya. Nah, kalian udah tahu maksudnya sekarang. Oke, nah sekarang sama lagi ya. Tujuan akhir kita itu kan mencari tahu apakah solusinya itu ada atau tidak, terus solusinya unik atau tidak. Nah, di sini kita bahas lagi solusi yang ada atau tidak dan unik atau tidak. Nah, gitu ya. Nah, kalau solusi yang unik kan jelas ya, masing-masing leading variabelnya ada nilainya. Kalau solusi yang tidak ada gitu ya. Nah, ini ya, kalian lihat. Kalau untuk yang reduced row echelon form tadi kan udah jelas. Nah, kalau sekarang kalau dalam bentuk row echelon form gitu ya. Row echelon form. Kita juga bisa ambil kesimpulan. Ini kan belum bentuk reduced row-nya ya. Ini masih 1, ini masih semua. Ini masih ada gitu ya. Nah,
Ini baru bentuk row echelon formnya saja, baru forward faces saja dia. Tapi kalian udah nemu ini bentuk ini 00001. Nah, sampai sini kalian nggak perlu lanjutkan lagi sampai reduce row echelon form. Tapi kalau cuma ditanya ada nggak solusinya gitu ya, kalian sudah bisa bilang ini solusinya nggak ada, gitu ya. Kemudian yang bentuk B gitu ya, bentuk B itu gini. Nah, ini artinya apa? Artinya ya ini bisa diabaikan gitu ya. Nah, kalau ditanya ada atau tidak, ya kalian bisa bilang bahwa solusinya ini ada dan banyak. Ya. Dia ada dan dia infinite many solution. Oke. Nah, yang terakhir ini ya. Ini kan ini X4 sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau kalian lihat, kalau bentuknya sudah seperti ini, sebenarnya bisa di backward substitusi saja langsung. Gitu kan? Backward substitusi, maka kita bisa dapatkan bahwa ini akan nanti dapat unique solution. Gitu. Oke, itu tambahan materinya. Kemudian berikutnya ya. Nah, ini beberapa teori saja. Kita tidak perlu bahas terlalu detail. Intinya begini, ketika kita pakai row echelon form gitu ya, pakai row echelon form, ini bukan yang reduce ya, tapi gini, row echelon form dan reduce row echelon form, ada tiga hal ya paling nggak ya yang kalian perlu ketahui, bahwa gini, dari teori ini kalian akan bisa memahami kenapa kita bisa sampai reduce row, kenapa kita harus sampai bisa sampai row echelon, kenapa harus sampai reduce row. Jadi kelebihan dari reduced row echelon form adalah setiap augmented matrix gitu ya. Setiap augmented matrix itu pasti punya unique reduced row echelon form. Jadi hanya satu saja. Bagaimanapun cara kalian melakukan eliminasi, ketika dia sudah dalam bentuk reduced row echelon form, pasti sama hasil akhirnya. Gitu. Teori pertamanya tuh gitu. Ya, mau pakai Gauss-Jordan elimination, mau pakai elementary row operation yang bagaimanapun, reduced row echelon form pasti bentuknya sama pada akhirnya. Gitu. Jadi kalau misalkan cara ngeceknya ya tinggal dicek aja ke jawaban kalian, kalau diteruskan sampai reduced row echelon form sama nggak hasilnya dengan yang lainnya. Kalau ada perbedaan berarti langkah kalian bisa jadi ada yang salah. Bukan salah yang ini duluan atau yang ini duluan, hitung-hitungannya pasti ada yang salah gitu. Oke, nah tapi kalau dia bukan reduce row echelon form, hanya bentuk row echelon form, itu tidak unik. Bisa jadi di tengah-tengah kalian caranya, karena langkahnya berbeda, hasilnya di tengah-tengah itu berbeda. Tapi kalau dibalikkan ke bentuk unique reduce row echelon formnya pasti sama gitu ya. Nah, jadi row echelon form perlu diketahui itu tidak unik. Urutan yang berbeda dalam melakukan elementary row operation menghasilkan row echelon form yang berbeda. Gitu. Jadi jangan berhenti di row echelon form kalau kalian nggak mau melakukan backward substitution. Ya, jangan sampai kalian ngambil keputusan, ini udah row echelon form nih, udahlah ambil kesimpulan dari sini, gitu ya. Jawabannya sekian. Kalau tidak melakukan backward substitution, kalian nggak bisa temu jawabannya harusnya, gitu ya. Nah, kalau kalian hanya berhenti sampai reduce row echelon form, itu masih salah jawabannya. Gitu. Kemudian, row echelon form kan not unique gitu ya. Semua row echelon form dari sebuah matrik akan memiliki jumlah 0 yang sama pada setiap row-nya dan jumlah leading one yang posisinya sama. Jadi reduced row echelon form kan ada leading one-nya gitu ya. Bagaimanapun bentuk reduced row echelon form kalian, satu sama lain posisi reduced row posisi leading one-nya itu harus di posisi yang sama gitu ya. Nggak mungkin satu jawaban mahasiswa posisi leading one yang satu dengan yang lain ketika dia sudah mencapai bentuk row echelon gitu ya. Meskipun beda-beda bentuk row echelonnya, tapi posisi leading one-nya pasti sama. Nah, posisi ini disebut dengan pivot position atau pivot column. Oke, itu
Itu cara ngecek juga dari jawaban-jawaban kalian. Itu udah betul belum langkah. Kalau ada yang berbeda posisi leading one-nya itu bisa dicek lagi. Oke, nah ini tambahan materi lagi. Ini ada kayaknya di soal ya. Ketika kalian punya bentuk linear, persamaan linear tuh 0 belakangnya semua. Ini artinya apa sih? Artinya gini, kalau semua ya, bukan hanya salah satu, tapi semua sistem persamaan linearnya itu nilai right hand side-nya adalah 0, persamaan linear ini disebut homogeneous. Homogeneous linear system gitu ya. Artinya apa? Dia pasti punya solusi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau semuanya ini 0, artinya kan berapapun x-nya kalian taruh, gitu ya. Pasti ada satu minimal solusinya. Yaitu ketika nilai x itu nilainya 0. Ya kan? Kita kan cari tahu berapa x-nya ini kan. Kalau kita pengen nilainya ini semua 0, taruh aja semua x-nya 0. Ya kan? Nah, inilah keunikan dari homogeneous linear equation. Dia pasti ada solusi, yaitu solusi yang trivial istilahnya. Solusi yang udah kita ketahui bersama, kalau kita taruh 0, ya udah pasti hasilnya sama itu, 0. Tapi gini, homogeneous linear system belum tentu ya persamaan linear yang homogeneous belum tentu hanya trivial solution saja. Dia juga bisa punya solusi lain. Nah, solusi yang disebut dengan non-trivial solution. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau dia bilang, oh ini ada solusinya gitu ya. Solusinya itu bisa satu saja, trivial solution, atau bisa banyak, non-trivial solution. Gitu ya. Nah, jadi intinya begini. Nanti kalau kalian gambarkan gitu ya. Trivial solution tuh bentuknya gini. Dia hanya satu saja. Ketika X1 dan X2, atau di sini X dan Y, nilainya 0. Tapi kalau dia solusinya banyak, dia biasa jadi merupakan satu garis yang sama. Jadi solusinya ada banyak gitu ya. Oke. Ya itu homogeneous linear system. Jadi dia bisa hanya punya satu solusi, yaitu solusi trivialnya. Dia bisa jadi mempunyai infinite many solution, yaitu selain dari trivial solution tersebut. Oke. Nah ini contoh ya. Contoh dari homogeneous linear system. Jadi ini sama ya yang dengan yang tadi kita punya, hanya ininya diganti 0. Nah kalau kita balikkan ke sini, ya tentu ya kalau ini semua 0, semua x-nya kita kasih 0 itu adalah solusinya. Nah kalau di sini kalau kita balikkan dia ke sini, ini kan bentuknya seperti ini. Kemudian kita buat dia menjadi reduced row echelon formnya. Kemudian kita bisa buat dia kembali jadi persamaan linear yang sudah dari reduced row echelon form, leading variable taruh depan gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata dia tidak hanya punya trivial solution saja, tapi dia bisa punya solusi lain selain trivial solution gitu ya. Nanti kalian bisa cari dengan parametriknya ini. Oke. Kemudian terakhir ya ini ya. Nah, tadi ada yang namanya free variables. Jadi free variables ini banyak yang bisa diindikasikan dari free variables. Paling tidak ada beberapa poin penting gitu ya. Di sini ada 2 disampaikan. Yang pertama, ketika kita melakukan elementary row operations, itu dia tidak akan merubah kolom yang nilainya 0 gitu ya. Jadi reduced row echelon form dari sebuah augmented matrix untuk homogeneous linear system, pasti final column zeros-nya itu pasti tetap ada gitu ya, karena di kanan tuh tetap ada 0 gitu ya. Nah ini berarti reduced row echelon form nanti bentuknya akan sama dengan original yang bagian kanannya terutama gitu ya. Nah berikutnya, ketika kita membuat kita mempunyai homogeneous linear system yang kita mau menuliskan augmented matrix homogeneous linear system, kadang-kadang kita tidak perlu menghiraukan yang row yang nilainya 0, karena dia tidak akan merubah apa-apa gitu ya, row yang nilainya 0 gitu ya.
Di bawah itu dia tidak akan mengubah apa-apa dari kondisi yang variabelnya, tapi itu juga bisa memperlihatkan bahwa dia punya banyak solusi gitu ya. Oke, ini berikutnya lagi secara umum gitu ya. Homogeneous linear system dengan n variabel, maka reduce row echelon form dari sebuah augmented matrix dengan R non-zero rows, jadi barisnya R gitu ya. Variabelnya n, barisnya jumlah persamaannya ada R gitu ya. Setiap leading one itu pasti merepresentasikan leading variable kan gitu ya. R ini merepresentasikan jumlah persamaannya gitu ya. Nah, berikutnya gini. Jadi jika kalian sudah tahu ini, maka kalian bisa perkirakan bahwa augmented matrix dengan ini ya, R non-zero itu dengan n variabel gitu ya. R non-zero ini berarti jumlah leading one-nya, n-nya adalah jumlah variabel yang ada, maka free variabelnya ya udah tinggal dikurangi n minus r gitu ya. Nah, jika jumlah dari n ini lebih banyak dari r-nya, maka dia akan punya infinite many solution. Jadi dia tidak trivial gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, harapan saya sih kalian sudah bisa ini ya, menyelesaikan tugasnya gitu ya. Semoga nanti kalau saya gini, intinya diskusi dulu sama teman-temannya, kerjakan bareng-bareng, kumpulkan, nanti kalau ada yang kurang, kalau bisa kumpulkan lebih awal, kalau ada yang kurang saya infokan di grup gitu ya. Nah, hopefully sebelum tanggal 10 gitu. Oke. Nah, begitu dulu kaliannya dari saya ya. Silahkan.